Udah melakukan apa aja Ya. dengan Diskup? Oleh karena itu jadi terinspirasi di Jawa Barat nih. Gimana caranya membantu juga komunitas untuk jadi bisnis-bisnis sosial lah. Di era digital itu orang Ya. yang paling cepat adalah orang yang paling terkoneksi dengan yang lainnya. Setuju. Bahwa yang harus dikejar tuh tujuannya, bukan jumlahnya. Salah satu dinas yang menurut saya open minded. Jadi inilah kesempatan untuk masuk gitu ya. Dari Kadis sampai Kabi dan lain-lainnya itu sangat mudah untuk diajak diskusi. Itu adalah pentingnya design thinking. Kang Edi mah nggak bisa direplikasi, tapi cara berpikirnya harus di-cloning gitu. Nah, si design thinking itu cara berpikir orang kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Ketemu lagi di Ubar BT, Usaha Jabar bareng P3W podcastnya Diskup Jawa Barat. Sama saya pastinya Edi Brokoli dan pasti sama narasumber yang seru-seru matakna ulah bareng RTW mendingan nonton podcast Ubar BT dan bisa didengerin juga di Spotify ya. Kita akan membahas tentang pendidikan, pelatihan perkoperasian dan tentunya wirausaha di Jawa Barat. Dan narasumber kali ini so far kayaknya sejauh ini yang di depannya DR-nya besar dua-duanya, D-nya besar, R-nya besar. Kalau saya tidak salah baru ini nih. Kehormatan buat kita ya. Yang hadir di sini adalah Kang Dr. Dwi Purnomo. Beliau adalah founder dari The Local Enabler atau TLE bahasa Inggrisnya. Nanti kita bahas. Selamat datang Kang Dwi. Wilujeng Sumuping, assalamualaikum. Salam, alhamdulillah. Akang Dwi tapi belakangnya Jawa jadi bingung ya. Jadi Jawa apa? Ya Sunda we Kang. Ya Sunda oke. Campur kita ya ngobrolnya. Wah Pak Doktor nih, kita kedatangan Pak Doktor luar biasa. Ini Pak Kang Dwi, The Local Enabler itu apa? Kita dari situ dulu aja. Jadi sebenarnya TLE namanya, The Local Enablers itu pemberdaya istilahnya, pemberdaya lokal lah. Pemberdaya lokal. Jadi intinya dibuat sebagai ekosistem untuk membantu para pelaku usaha, untuk para problem solver di Jawa Barat terutama, tapi akhirnya juga jadi meluas ke mancanegara dan di Indonesia ya. Terutama untuk menguatkan jadi bengkel organisasi biasanya. Berarti ini sekumpulan orang-orang yang punya dedikasi untuk membantu orang-orang yang berminat di bidang wirausaha. Pro bono? Enggak, social enterprise. Social enterprise. Bisnis sosial lah istilahnya. Mereka basicnya apa? Basicnya pertanian awalnya di dunia pertanian. Tapi lama-kelamaan ke dunia profesional banyak game. Kapan berdirinya? Berdiri udah lama. Jadi bentuknya awalnya komunitas Kang. Jadi komunitas di tahun 2007 atau 2008 gitu ya. Lama, sudah lama. Dari musola ke musola, tapi akhirnya membesar, kemudian komunitasnya menghasilkan banyak orang-orang entrepreneur, tapi kemudian malah komunitas jadi miskin. Nah, dari situlah sebenarnya jadi perlu kan orang-orangnya besar meninggalkannya, kemudian komunitasnya jadi miskin kan. Artinya memfasilitasi banyak orang, tapi komunitasnya, rumahnya ditinggalkan karena mereka kan punya visi masing-masing. Oleh karena itu jadi terinspirasi di Jawa Barat nih. Gimana caranya membantu juga komunitas untuk jadi bisnis-bisnis sosial. Jadi dia harus punya mesin uang untuk menghidupi visi sosialnya gitu kan. Betul. Nah itu. Bagaimana caranya? Caranya punya unit profesional, punya unit usaha yang profit oriented. Nanti dibagi. Seperti misalnya jadi konsultan, jualan barang, produk. Kan kita ngajarin orang-orang buat berwirausaha. Ya masa komunitasnya juga nggak punya wirausaha. Nggak punya usaha. Gitu. Kita mengajarkan orang untuk berwirausaha, masa komunitas ini nggak punya unit usaha juga. Harus ngasih contoh gitu. Harus ngasih contoh. Atau jasa, produk, konsultan kan? Banyak. Konsultan kan jasa, usahanya tuh bisa jasa, bisa produk, ya. Ya. Tahun 2007 ya. 2007, tapi 5 tahun terakhir lah jadi perseroan juga. Jadi sudah PT. Jadi PT. Ada akun Instagramnya? Ada. @The Local Enabler. Nih, akun Instagramnya boleh dikepoin ya. Ada apa aja di situ. Selain yang kita akan obrolin di sini. 2007 berdiri dengan berapa orang tuh dulu? Awalnya tuh sekumpulan PhD kan. Sekumpulan PhD. Pas hampir deo. PhD. Pas hampir deo. Jadi di situ sudah serius.
saya ngajar kebetulan di Unpad, terus banyak anak-anak dalam tanda kutip nakal, tapi mungkin cara pandangnya salah, tapi kreatif gitu. Terus dikumpulin setiap Kamis tuh. Biar dia punya wadah, karena di kampus itu anak-anak kreatif tuh punya jalan lain yang nggak punya wadah. Nah, sehingga Punya dikumpulin. jalan lain yang nggak punya wadah, punya Jadi yang tidak akademik gitu uh, atau yang anak-anak ini pintar, tapi cara belajarnya tuh tidak terstruktur, unik lah. unik. Nah, Unik. itu dikumpulin anak-anak itu. Dan biasanya anak-anak itu lulus pas hampir DO. Gitu. Orang-orang out of the box lah Out of the modelnya, box. Yang gampangnya sekarang lah ya. nih malah jadi pengusaha sukses kan orang-orang itu. Nah, itu dikumpulin. Dikumpulin. Itu. Berapa orang dulu waktu pertama Dulu kali? kira-kira sekitar ada 25-an lah. 25 orang. Udah pada di mana nih mereka sekarang? Sekarang udah punya pabrik sendiri. Wow, halo Punya semua 25 orang yang sudah punya pabrik, punya Bahkan kita bikin perusahaan bukunya. konsultan dan Bikin bukunya, bikin profiling. Namanya Jangan Lelah Berproses, nge-profile. jangan lelah berproses, setuju. Enjoy the process. Iya. Nah, dari situlah si pembelajaran itu kemudian ini kayaknya harus direplikasi lewat kurikulum-kurikulumnya. Gimana caranya agar orang-orang ini bisa secara probabilitas tinggi keberhasilannya. Nah, dari situlah dibuat kurikulum-kurikulum untuk mengawal orang-orang tipikal ini. Oke. Akhirnya jadi kemana-mana. Akhirnya jadi kemana-mana. Oke. Nah, yang dilakukan untuk UKM oleh sekarang di TLE ada berapa orang? Di TLE ada 8 unit. 8 unit bisnisnya. 8 unit bisnis, social bisnis. Social bisnis. Ada Apa yang aja itu? di bidang pendidikan, ada di bidang pemerintahan, ngebantu para pengambil kebijakan untuk ngambil kebijakan apa saja yang bisa mensupport wirausaha. Kemudian pengembangan produk. Kayak kerjaan staff sus gitu mungkin, bukan? Bisa satu di Scoop ini nanti kita cerita tentang itu anak-anak yang berganti bidang pemerintahan. Kemudian pengembangan produk, pengembangan komunitas, kemudian pengembangan corporate yang besar-besar. Kemudian juga ada terkait dengan sertifikasi. Dan unit-unit yang berupaya untuk beneficiaries di bidang sosialnya. Itu yang paling penting justru. Sedemikian banyak ya, jadi banyak pisan yang bisa dibantu oleh TLE ini ya. Karena kita pikir kita harus jadi alternatif yang bisa diterima oleh banyak kalangan secara inklusif gitu. Dan kemudian tujuannya adalah untuk bukan sekedar hadir karena ada anggaran gitu, tapi hadir karena ada masalah nih, sehingga anak-anak ini dibilang sebagai enablers atau pemberdaya. Maka dikasih keterampilan tuh sebagai problem solver. Iya. Nah, kan kewirausahaan juga sebenarnya tuh bukan buat jualan produk, tapi problem solver bagi customernya kan. Problem solver bagi customernya, bukan jualan produk. Bukan jual produk. Kalau udah jadi problem solver pasti produknya laku gitu kan istilahnya. Setuju. Bukan bikin produknya dulu. Iya. Tapi paham dulu konsumennya gitu. Paham dulu konsumennya. Bikin produknya terus laku. Nah, gitu. Pasti diterima oleh konsumennya. Makanya dalam perkembangannya The Local Enablers itu lebih ke gimana caranya bukan menciptakan entrepreneur sebenarnya. Problem solver yang punya jiwa kewirausahaan. Problem solver yang punya jiwa kewirausahaan itu tagline-nya bagus. Kenapa lokal? Lokal karena pendekatan-pendekatan ini seringkali kita ngambil dari Jakarta dibawa ke Bandung, Amerika dibawa ke Bandung gitu, atau lokasi-lokasi lain yang tidak kontekstual. Makanya lokal itu mencerminkan pendekatannya itu memang khas kontekstual dengan pendekatannya. Kita nggak bisa bawa Bandung ke Solo, kita nggak bisa bawa Bandung ke Kendari gitu. Setuju. Gitu, nggak bisa replikasi. Semua punya ciri khas dan keunikan masing-masing. Makanya kita kasih pendekatan bahwa nggak bisa kita bawa kota lain ke lain kota, atau kita bawa Bandung kemana gitu. Yang sekarang terjadi kan kita bawa Bandung kemana-mana, kemudian daerah-daerah itu jadi korban. Benar-benar nggak bisa atau ada yang part-part tertentu yang bisa nggak bisa, harus kontekstual itu contoh cara kasus berpikirnya. Contoh kasusnya, kita punya beberapa tempat pengembangan kreativitas kemudian direplikasi di beberapa daerah. Misalnya. Tapi ternyata kan jadi ujung tombaknya malah jadi masalahnya makin kompleks, bukan tentang. Soalnya di benak saya sekarang ada ini Pak Dokter. Waduh, Pak Dokter. Dulu aja Kak. Nah, emang ini lagi mau pertanyaan ini emang pantasnya di Pak Dokter kan nama saya. Saya tuh punya mimpi sudah lama punya mimpi. Karena kan saya Bandung Jakarta tuh udah dari sejak saya di MTV ya. Cukup lama tuh dari tahun 2000 lah, sejak saya nge-band saya di MTV. Bandung Jakarta. Memang ada
perbedaan Bandung Jakarta tuh dari speed orang bekerja. Jakarta masih sikut, Bandung mah santai apa segala macam. Memang nggak bisa membawa eh, teman-teman saya di Bandung untuk beberapa hal disamakan dengan Jakarta, nggak bisa. Tapi urusan speed saya pengen sama. Orang Bandung juga kerjanya speednya harus sama Jakarta gitu. Saya bahkan bermimpi dulu sebelum ada WUS, harusnya Bandung itu seperti Bodetabek lah, dan jaraknya juga dekat gitu kan. Jadi kalau saya teh ingin menembus, jangan adalah harga Bandung harga Jakarta. Sarwakeun weh, da Bandung juga nggak kalah kreatif, nggak kalah keren lah urusannya gitu ya. Cuma memang kalau speed bekerja teh emang kalah wae gitu. Saya berusaha keras dari dulu untuk membawa teman-teman di Bandung kerjanya speednya seperti kalau speed Jakarta gitu. Pelan-pelan mulai nih, apalagi sejak WUS. Jadi saya bilang yang tadi kota ini nggak bisa dibawa, beberapa hal saya rasanya bisa deh Pak Dokter. Ya, sangat mungkin untuk menghasilkan kecepatan yang eksponensial kan. Ada dengan cara lain. Di era digital itu orang yang paling cepat adalah orang yang paling terkoneksi dengan yang lain. Setuju. Nah, benar. Jadi untuk mencapai speed itu bukan dilakukan secara sendiri atau personal, tapi terkoneksi dengan banyak simpul-simpul lain. Nah, itu yang sebenarnya yang jadi PR nih di Bandung ini. Orang kreatifnya banyak, jalannya sendiri-sendiri. Connectednya susah nih, jejaringnya. Sehingga si kemajuan itu nggak eksponensial. Nah, harus juga punya nilai-nilai yang sama gitu ya, maksudnya kolaboratif itu. Itu yang sebenarnya yang sering dilakukan sama Tele, bahwa yang harus dikejar tuh tujuannya. Bukan jumlahnya. Nah, tapi caranya bisa diulik nih, caranya. Nah, si kreativitas itu kan bukan tentang tujuan, tapi cara mencapai tujuan gitu kan. Nah, cara speed itu bukan hanya dengan mempercepat saja, tapi ada cara-cara lain. Terus masuk gimana caranya melakukan radical collaboration kan. Ada istilahnya radical. Jadi kolaborasi sama pihak-pihak yang di zaman dulu mah nggak mungkin gitu. Sekarang mah jadi mungkin karena ada digital. Era digital. Karena kalau dulu referensinya tuh pengalaman. Kalau sekarang nggak bisa, eksperimen. Nah, keberanian untuk bereksperimen, melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang nggak pernah nyambung sama sekali, ini itu harus dibangun. Itu radikal ya. Radikal collaboration. Nah, gitu. Oke. Nah, balik lagi soal speed. Maksudnya mental ini teh. Soal mental dan etos kerja gitu. Emang ya siap enggak lah, Bandung teh memang lambat. Tapi memang mental sama etos kerja itu kan belajarnya bukan di pelatihan, bukan di ruang-ruang kelas, tapi di learning organizations. Dampaknya kan ke daya saing. Akhirnya ke daya saing. Kita bertahun-tahun lamanya Bandung teh kalah terus di daya saing karena lila digawekeun ke orang Bandung mah padahal mah sisi kreativitasnya mah wani ngadu. Orang Bandung kan dipakai sama orang lain kan. Akhirnya orang Bandung jika ingin berhasil ke Jakarta gitu. Kan bagi pinuh ya Jakarta teh, Bandungnya makin ditinggalkan oleh orang-orang yang penting ya menurut saya, yang harusnya bisa membesarkan Bandung juga. Makanya saya mah amfibius aja, Bandung Jakarta Bandung Jakarta weh. Saya di Bandung speednya tapi kerjanya speed seperti orang Jakarta gitu. Saya tularkan ke teman-teman. Yang harus didefinisikan itu apa? Apakah kita bekerja untuk Bandung nggak gitu? Nah, itu yang harus didefinisikan, karena orang Bandung kerja di Jakarta nggak apa-apa, tapi apa untuk Bandung nggak gitu? Karena kita bekerja untuk dirinya masing-masing, tapi nggak untuk Bandung gitu. Makanya orang Bandung tuh banyak yang potensial, tapi tidak didefinisikan bahwa dia bekerja untuk Bandung. Iya, betul. Jadi sebenarnya nggak masalah dia kerja di Jakarta kayak Akang Amfibi gitu. Tapi Akang pasti tahu Bandung kan? Alhamdulillah. Dedicated to Bandung gitu. Alhamdulillah, karena kantor saya HO-nya di Bandung. Representatifnya di Jakarta. Jadi saya selalu memang dari Bandung, tapi jangan khawatir gini deh. Harga MC saya Bandung Jakarta itu saya samain. Biarinlah saya harus keluar untuk WUS, hotel, akomodasi lah ya, keluar lebih, tapi supaya orang Jakartanya tidak mau, tapi Kang ini dari Bandung ya, nanti kami harus tambahin hotel, nggak, anggap aja saya di Jakarta. Jadi red card saya itu Jakarta dan Bandung sama, luar Jakarta Bandung beda. Nah, saya tanya soalnya dari dulu inginnya Bandung Jakarta tuh borderless, udah seperti Jabodetabek aja sih Bandung teh. Dengan WUS ini mulai nih.
mulai ini menurut saya. Jadi jangan terlalu Jakarta sentris gitu apa-apa teh. Ini kan saya pikir ini juga dibangun juga di TLE. Ya, dibangun. Jadi ngebangun itu ekosistem, Bang. Ekosistem culture lebih ke kualitatif ketimbang kuantitatif. Setuju. Culture tuh kayak gini. Kalau gajian itu senangnya sebulan sekali, Kang. Tapi kalau culture senangnya tuh tiap hari. Kalau Yes, culture-nya bagus, senangnya tiap hari tuh. setuju. Nah, yang harus dibangun tuh si culture-nya. Kayak kita punya kedekatan ngobrol nggak? Seberapa sering kita ngobrol? Nah, di Bandung tuh sebenarnya kan secara ekosistem tuh bisa ngopi di mana saja dan kapan saja gitu. Dengan mudah. Nah, cuma itu perlu dimonetisasi kan, Iya, dimonetize gitu. dimonetize. Kalau di Jakarta kan susah ketemu. Nah, Susah. sebenarnya memang jadi PR nih buat para simpul-simpul terutama pemangku kebijakan gitu untuk ngebangun hal-hal yang orientasinya pada kualitatif, pada culture ini gitu. Culture industri kreatif. Iya. Itu yang PR lah. Makanya perlu kita transformasi, mulai transformasi. Dan ini sedang dikerjakan juga oleh TLE. Ya, kemarin Pak Kadis dan teman-teman Diskuk sebenarnya berbicara, ada nggak sih model inkubasi yang lain gitu. Nah, inkubasi itu biasanya kan gimana caranya menguatkan bisnis masing-masing. Gimana caranya Nguatin bisnis masing-masing. menguatkan Bisnis masing-masing, highlightnya. Ya. Tapi menurut saya nggak bisa bisnis masing-masing. Sekarang tuh eranya era radical collaboration, era network. network. Sekarang kalau masing-masing masih ikut-ikut. Pasti. Nah, jadi gimana caranya kita membuka peluang-peluang kolaborasi walaupun perusahaan itu berasa saingan gitu loh. Karena di luar melakukan itu kan. Semua di luar sudah begitu. Maka sekarang tuh bisa jadi bisnisnya kecil tapi besar. Contohnya gini, Akang punya 5 tim, tapi bisnisnya tuh terkoneksi sama banyak pihak. Impactnya jadi besar. Setuju. Nah, tapi kalau dulu si proses-proses definisi kebahagiaan itu perusahaan besar, karyawannya banyak segala macam. Nah, kalau di era digital yang kayak gitu malah jadi banyak drama. Iya. Jadi besar tapi kecil. Nah, sekarang tuh kita defininya perusahaan kita kecil tapi besar gitu. Jangan besar tapi kecil. Nah, boleh perusahaan kecil tuh karena sekarang kan startup tuh cuma 5 orang, 6 orang lah cukup. Betul. Tapi connected. Iya. Nah, ngebangun connected, saya bilang sama Disko, ini nih di Bandung tuh, di Jawa Barat tuh jangan saling sikut karena inkubasinya tuh selalu membuat bisnisnya maju masing-masing. Oke. Tapi keterampilan kita connected itu tidak dibangun. Nggak dibangun, tidak diasah, tidak di enabling. Makanya kalau misalnya pelatihan, sebenarnya yang paling mahal itu tali silaturahminya, bukan materinya aja gitu loh. Kalau itu pelatihan lebih mahal. Itu lebih mahal. Kenapa? Karena itu akan tetap dikenal sepanjang masa. Sekarang ketemu sama Kang Edi, pasti kan nanti Kang Edi di mana nih, saya ada bisa nggak ngopi-ngopi, kali aja ada bisa di kolaborasi gitu kan. Nah, itu sih keterampilan. Jadi ada 5 langkah. Connect, terus connect, collaborate, commerce, celebrate, capacity. 5C. Jadi kan kita connect dulu. Terus nanti pertemuan berikutnya, Edi udah ketemu lagi, bisa ada ide-ide ngopi lagi. Oh, ternyata saya punya ini. Oh, yuk gabungin bikin produk baru, collaborate, commerce, celebrate, merayakan keberhasilan kita. Habis itu scale up capacity. Nah, ngopi-ngopi itu harus ada tahapan, jangan cuma ngopi gitu. Harus ada improvement. Setelah ngopi ini apa besoknya, setelah ini ngopinya apa gitu. Wah, senang ini saya dengarnya. Dari dokter lagi. Connect, collaborate, commerce, celebrate, capacity. Scale up. Ujungnya kan kita nggak mungkin cuma hanya sekedar ngopi gitu. Ngopi harus by design, bahwa sesuatu yang besar itu harus by design. Setuju. Pertama, connect. UMKM kita kalau ketemu kita tukang ID kan, isi Pak Dwi sibuk, Abi izin gitu kan, WA-nya. Kita nggak boleh gitu, esok aja gitu. Dicoba belum. Ya, udah keburu merot duluan. Itu yang salah. Nah, itu yang diajarin Kang, dari connect sampai capacity. Diajarin cara ngopi yang bener dengan klien-klien, calon klien atau mitra-mitra kolaborasi. Iya. Gitu. Wah, menarik. Nah, tadi udah disinggung sedikit. Makanya di Diskuk tadi udah kali di Diskuk. Nah, kita pengen tahu di Diskuk Provinsi Jawa Barat ini, TLE ini sudah melakukan apa aja, pernah melakukan apa aja, dan dampaknya buat TLE-nya seperti apa, dampak untuk Diskuknya seperti apa. Di segmen berikutnya tetap di Ubar Bet.
Masih di Ubar BT, masih sama Profesor Dwi Purnomo. Amin, 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 amin. Setelah dokter profesor nggak? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Gimana cara ngejarnya? Kalau dari dokter ke profesor? Kalau dokter kan gelar akademik. Gelar akademi yang Kalau diraih profesor dengan kan gelar perjuangan berat. jabatan. Ya. Nah, Kalau tingkatan profesor? jabatan tertinggi. Kalau profesor jabatan tertinggi. Jabatan. Dianugerahi oleh presiden. Iya, iya. Ada keinginan di Tentu, ya. tentu. Tapi yang bermanfaat ya, yang berkualitas. Jangan cuman gelar Jangan doang. cuma administratif. Administratif doang. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Amin, amin, amin. Pak Dokter, sebagai founder dari The Local Enabler, tadi kita sudah bicara banyak hal tentang TLE-nya. Nah, tadi udah dibahas juga, makanya untuk dari 8 unit, salah satunya ada pemerintahan. Ya. Ini yang hubungannya erat dengan Diskuk ya. Sudah melakukan apa aja Ya. dengan Diskuk? Dengan Diskuk ya. Jabar. Kebetulan kawan-kawan Diskuk itu adalah salah satu dinas yang menurut saya open minded. Jadi inilah kesempatan untuk masuk gitu ya. Dari Kadis sampai Kabi dan lain-lainnya itu sangat mudah untuk diajak diskusi dan Saat sangat ini ya. Ya saat ini. Karena kan mungkin ada pergantian, mudah-mudahan harus terus begitu ya, seperti Mudah-mudahan, Pak mudah-mudahan. Dokter bilang ya, open minded. Dari open mindednya ini baru kita bisa bicara. Ya, Kalau bener. kalau narrow minded kan susah. Lanjut. Nah, jadi ada satu unit namanya TLE Agile Gov. Jadi kalau mau Instagramnya @TLE_Agile_Gov, Agile Governance sebenarnya. Oke. Jadi si kerangka-kerangka problem solving ini dikontekstualisasikan gimana caranya agar bisa diserap sama kawan-kawan ASN pengambil kebijakan sebenarnya. Nah, itu yang kita kembangkan. Kalau di Diskuk udah banyak diskusi dari mulai gimana caranya reskilling kawan-kawan entrepreneur ya untuk punya skill dan mindset yang lebih bagus. Kemudian ekosistem pesantren kita lagi jalanin juga gimana caranya bukan terkait pesantren itu hanya menghasilkan produk sendiri-sendiri. Harusnya 500 pesantren itu jadi ekosistem yang saling terhubung satu sama lain, bukan Saling ikut-ikutan dukung. juga. Ya, Jadi ya. jadi sebuah gerakan yang masif. Terus kemudian kemarin baru mengumpulkan 50 UKM keren-keren se-Jawa Barat. Itu juga maksudnya bukan untuk memajukan masing-masing, si 50 ini gimana punya kualitas keterhubungan satu sama lain. 5C yang tadi. Sehingga begitu nanti programnya habis, mereka tuh punya warisan silaturahmi, keterhubungan, Iya, sehingga bisa saling melakukan problem solving lah di antara mereka. Bentuknya apa itu yang dilakukan waktu sama Waktu itu ya mulai coaching, apa pelatihan atau ya apa? coaching dan pelatihan sebenarnya. Tapi pelatihannya bukan cara mengelola keuangan gitu. Itu mah udah banyak lah yang kayak gitu, Mas. Tapi tentang gimana memaintain kemitraan, Iya, gimana iya, bikin iya. kolaborasi. Gimana sih memaintain kemitraan? Ya pertama kan harus belajar bisnis etik gitu kan. Iya. Yang kayak gitu yang hal. Banyak ditemui kasusnya bahwa mereka masih belum mengerti Banyak. atau banyak. Banyak. Bahkan trust itu gimana mereka bisa bangun trust sama orang lain kalau dia nggak bisa bikin tim sendiri, bikin trust sendiri. Jadi semua masih terlalu fokus mungkin dengan produk atau Iya, jasanya. iya. Bagaimana jasa atau produk yang mereka jual ini laku Iya. gitu. Karena Baru sampai tujuannya situ kan gitu. profit mereka tuh, bukan sustainability. Ya. Nah, jadi kalau misalnya tujuannya keberlanjutan, maka profit akan jadi bagian penting. Tapi yang paling penting itu gimana ngebenerin organisasinya, Betul. biar si ownernya tuh kerjanya bukan di dapur, tapi kerjanya ketemu sama orang-orang lain dan belajar gitu. Iya, si iya, bisnisnya berjalan dengan baik. Bentuknya apa aja tuh waktu sama P3W Ya. sama Bentuknya ngelatih mereka tentang gimana caranya di sini? di gedung ini, tapi juga banyak keliling-keliling gitu, keliling-keliling ketemu sama mitra-mitra lain, nunjukin ekosistem tuh kayak apa sih gitu. Yang namanya ekosistem tuh kumaha sih gitu. Model-model bisnis yang ekosistem based itu siapa, gimana caranya. Yang ekosistem bisnis itu kan nggak perlu punya gedung tapi dia punya gedung, nggak perlu punya pabrik tapi dia punya pabrik gitu kan. Gimana tuh definisinya ya? Artinya kan kemitraan kan. Iya. Tidak perlu berhutang tapi cari investor gitu kan. Iya. Gitu kan. Gimana caranya bikin produk baru tapi yang customer oriented gitu. Nah, itu yang dilakukan. Jadi sebanyak berapa bulan ya? 5 bulan ya. 5 bulan intensif banget gitu. Dan akhirnya jadi tuh temuan knowledge baru. Nah, knowledge baru kemarin itu membentuk ekosistem inkubasi berbasis ekosistem, jadi salah satu paper terbaik kemarin dapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat. Wow, inkubasi berbasis ekosistem. ekosistem. Menjadi paper terbaik. Iya, artinya kan secara akademik itu
terjadi dan dibuktikan juga sama kualitasnya yang naik keterhubungan itu, sehingga nanti kalau programnya selesai bukan artinya udah beres, tapi ya itu ekosistemnya ditumbuhkan, Oke. ada ekosistem baru yang ditumbuhkan. Oke, itu berarti kerjasama TLE dengan Diskuk Ya. untuk mitra-mitra dan pelaku UKM yang Ya. terkoneksi ke Diskuk. Jadi sebenarnya ngebangun tuh Diskuk untuk ngembangin kurikulumnya. Oke. Ini loh Pak gitu, kurikulum yang bagus tuh sebenarnya bukan hanya tentang bisnisnya, tapi tentang konektivitasnya. Ini juga harus dibangun. Harus dibangun karena Kalau untuk ASN atau PNS-nya yang kerja di Diskuknya, iya jelas harus punya, iya itu juga dilakukan. dilakukan melalui rapat-rapat kita yang rutin kan, artinya mereka juga dapat brainwash sekalian gitu Iya, kan, iya, sekalian. Dan tapi memang PR sih sebenarnya Itu bentuknya diskusi atau diskusi dan implementasi. Nanti implementasi. review dan retros. Ini hasilnya gimana. skala keberhasilannya gimana tuh? Keberhasilannya secara signifikan memang mereka memiliki tingkat kematangan dalam kolaborasi yang lebih matang dan punya rasa kepercayaan diri untuk maju karena dia punya akses pada resource. Oke, oke, dokter nih udah bicara. Jadi kalau dulu kan Maksudnya mengukur satu katakanlah saya punya usaha kecil banget. nah terus diukur tuh Produknya kue kering, namanya kue Om Kibo. Bukan yang cukur-cukur itu, ya barber itu dia pakai aja nama itu, tapi nggak saya urusin juga, nggak apa-apa lah, alhamdulillah jadi berkah buat orang. Saya punya kue kering, kue Om Kibo. Gitu, 12 tahun teh. Nah, sekarang saya tanya sama Akang gitu, pede nggak itu berkembang dalam 10 tahun terakhir? Seberapa pede skala 1 sampai 10 misalnya untuk berkembang 10 tahun kemudian? pede banget. Berapa Tapi nggak tahu angkanya? caranya. Nah kalau nggak tahu caranya berarti kan nilainya kurang tuh kan, Nilai apa? nilai kepedeannya kan, Oh, oke. atau probabilitas keberhasilannya kan. Oke. Nah jadi gini Kang, jadi kita tuh ngelatih bahwa kawan-kawan itu bukan kaitannya dengan modal usaha, tapi akses pada sumber daya gitu. Akses pada sumber daya. Akang nggak punya uang, tapi saya punya rumah nih nggak dipakai gitu, jadi Akang nggak usah beli rumah, udah pakai aja rumah saya gitu. Nanti kita bagi hasil. Hasil. Bagi hasilnya 50-50. Terus Kang Saya Raka- 70, Bapak 30. Nah Udahlah, kita sekarang bagi hasilnya 50-50 aja ya. Saya 70, Bapak 30. Oh, iya, bisa iya, lah, iya. berkahnya 70% buat saya kan. Nanti ada Kang Raka tuh, Kang Raka punya pabrik oke, gitu, oke. punya pabrik. Heeh. Jadi saya punya kantornya buat Akang punya pabriknya punya Kang Raka misalnya. Nah itu kemampuan itu untuk shifting, karena kan zaman dulu tuh semuanya harus dimiliki sendiri. Sekarang tuh bukan tentang semuanya harus dimiliki sendiri. Sekarang itu meredefinisi tujuannya mau kemana usahanya gitu. Oke, kalau ada pengusaha yang gue mah emang pengen menguasai dari hulu ke hilir punya gue sendiri. Banyak. Tapi Jawa Barat kan jadi kasihan ya sustainability-nya. Nanti Diskuk ini akan ngelatih orang-orang yang siklusnya gitu aja terus. Ya. Siklusnya gitu. Nanti selesai pelatihan di Diskuk pindah ke dinas lain gitu gitu. Terus gitu. Sampai kapan gitu. Oke. Nah, proses. Tapi kan itu syahwat manusia untuk Iya. misalnya Ya. saya saya punya pabrik kue gitu Ya. kan. Dan kayaknya sudah pernah terjadi. Ya saya si kue ini perlu susu sebagai bahan bakunya. Udah, daripada beli susu saya bikin juga pabrik susunya gitu. Supaya nggak kemana-mana duitnya gitu. Duitnya duit saya sendiri dihasilkan gitu. Itu tuh gimana kalau yang kayak gitu? Ya, jangka Di era pendek, kolaborasi di seperti jangka sekarang. pendek bener, jangka panjang berat kan. Karena kita akan menemukan produk dengan harga yang murah tapi high quality gitu. Karena kreativitas tuh, kreativitas itu pertama di produk. Produk itu bisa berharga murah jika dia punya model bisnis yang kreatif. Yes. Akan bisa lebih murah lagi kalau dia punya ekosistem bisnis yang kreatif gitu. Iya. Nah sekarang kan kita fokusnya tuh di produk gitu, beki mahal produk itu. Makanya kalau Akang lihat kenapa ada orang bisa bikin produk bagus tapi bisa Harganya nyampe dengan harga yang kompetitif, murah, pasti itu murah. udah nyampe Black Ocean kita bilang. China ya paling jago. Paling jago contohnya. Paling jago. Jadi kan laut ada era laut merah Kang. Red Ocean. Red Ocean itu menang kalau harga murah. Blue Ocean itu menang kalau kita punya value proposition, terus harganya cukup mahal tapi tetap dibeli gitu. Oke. Tapi sekarang mah era laut hitam. Era laut hitam tuh kita tuh punya produk yang bagus tapi harganya terjangkau karena kita punya konektivitas satu sama lain. Dan yang menarik sebenarnya
menghindarkan dari banyak pinjaman gitu, karena kita ngomongin tentang kolaborasi. Kalau sudah bisa kolaborasi ngapain pinjam? Jadi bukan ngomongin tentang saya nggak punya modal berupa uang, tapi saya punya kawan namanya Edi Brokoli gitu. Kita bisa do something. Nah itu prosesnya geser syahwat itu Kang, memang namanya transformasi itu tuh. Ya, betul. Kita harus memulai proses transformasi. Tadi Akang gimana ya caranya bikin orang Bandung gitu punya kecepatan. Kan itu tuh punya investasi di waktu ya. 5 tahun misalnya. Ya. Gimana caranya orang-orang Bandung punya sama kecepatannya orang Jakarta. Harus dimulai dari sekarang, kalau enggak ya udah makin lama makin tenggelam. Bener. Sok weh kalau terus kayak gini mah nanti makin Sok. ketinggalan. gitu. Ya, ini kayaknya mesti jadi disikapi bersama nih. Saya mah pengen banget Bandung itu setara dengan Jakarta. Nggak usah ada lagi lah harga Bandung harga Jakarta gitu. Apa sih kalahnya kita yang di Bandung ya? Saya cinta banget sama Bandung karena saya memang dibesarkan di Bandung. Ya, itu tadi ya. Wah, luar biasa ini. Kalau ditonton sama kalian pasti diulang-ulang lagi nih. Tadi gimana? Nah, sekarang berarti betapa pentingnya mengubah itu tadi ya, banyak di switch, kemudian transform, mengganti cara berbisnis, cara membangun, itu yang dilakukan oleh TLE ini. Nah, ini kan bicara tadi ke Diskuk yang ketemu di sini, kayak yang datang ke Diskuk disanggakeun ke TLE atau sebaliknya gitu ya, atau sudah ada nih. Kalau misalnya saya sekarang punya ya kue saya lah, saya mah belum pernah ke Diskuk untuk ketemu dengan TLE gitu. Gimana saya caranya bisa datang untuk langsung datang biasanya kalau di kemana? Ke Jalan Ciulan 24 atau nge-DM di @thelocal-enablers. Apa prosesnya? Apa yang akan terjadi prosesnya? Datang. Kang, saya punya usaha ini. 12 tahun kieu wae. Saya pengen scale up, pengen dapat. Biasanya didiagnosa dulu kan. Oke. Didiagnosa dari pola pikir, organisasinya apa dan lain-lain. Nanti dapat PR. Setelah diagnosa baru keluar nanti seginian harganya. Enggak. Biasanya kayak di ujung. Biasanya nanti kita ini memang beneran, saya nanya. Jadi kalau bisa bayar ya bayar. Kan tadi saya tanya di awal pro bono atau tidak kan. Makanya. Jadi namanya ini bisnis model sosial nih Kang. Jadi kalau Akang bisa bayar secara profesional kita cas. Tapi kalau memang usaha mikro kecil dan susah, ya udah jadi beneficiaries kita. Beneficiaries jadinya. Jadi nanti saya akan ngambil uang pembayarannya dari Kang Edi yang bisa bayar saya. Ini collaborate-nya di sini. Connected, collaborate-nya di sini. Jadi 5C-nya akan terjadi di situ. Iya, di situ. Kang Edi bayar sama saya full. Kang Edi mau mampu ya gitu kan. Alhamdulillah. Nanti nggak pernah beli sebagian bensin profit kan, subsidi saya. gitu kan. Malu. Terus? Nah tapi bagian dari Kang Edi akan kami distribusikan untuk membantu itu. Oh, ada tanggung jawab subsidi itu. Ada di situ di kantor di TLE itu ada. Ditekankan nilai-nilai. Itu dan harus dipertahankan. Karena memang tujuannya untuk membantu beneficiaries dan tujuannya itu kan untuk biar kita mandiri, jangan tergantung semuanya sama anggaran pemerintah, karunya tuh pemerintah. Iya, hayo hoe mengandalkan. Kita juga harus bisa gitu. Ya, fasilitas yang disediakan pemerintah yang bisa kita nikmatin. Tapi kita juga harus bisa mandiri. Dari beneficiaries teh apa sih buat TLE yang paling didapatkan dari beneficiaries? Knowledge baru kan? Knowledge baru dan setiap kasus yang datang akan memberikan pembelajaran baru. Karena kan kita selalu pasti pakai design thinking. Si design thinking itu kerangka berpikir kreatif gitu. Akang itu kalau datang sama kita nggak akan kasih tablet yang sama orang lain. Pasti very personal gitu. Biarpun produknya sama-sama kue kering, pasti ada pembedanya. Pasti beda. Sekecil apapun pasti beda. Seperti halnya sidik jari manusia. Iya. Karena nggak ada yang sama. Misalnya Akang sama Kang Raka misalnya jalan, kan visi hidupnya juga beda gitu. Jadi caranya juga pasti beda. Cara pandang, cara berpikir, visi, misi. Nah, yang sering kali UKM itu jadikan karena dia tuh komparasi sama orang lain agar sama. Pengen kayak si ini, pengen kayak si itu. Bukan sebenarnya kamu pengennya apa? Bukan pengen bisnis saya tuh meledak, omsetnya segini, bukan kebanyakan pengen dong tapi kayak. Kebanyakan memang meledak kan akhirnya gitu. Setelah sampai tujuan. Nah kan kita meledak duluan tapi sampai tujuannya enggak gitu loh. Jadi misalnya bisa jadi orang tuh punya uang tapi nggak nyampe tujuan. Ya. Jadi dia sibuk sama uangnya gitu. Tapi dia harusnya tuh sampai tujuan baru meledak.
Ya. tetap profit itu akan jadi akibat, bukan tujuan gitu loh. Iya, iya, Itu yang iya. selalu dibilang gitu. Punya uangnya banyak nih, Iya. banyak sibuk dengan uangnya sampai ke tujuannya itu Iya, masalahnya. Nah, ini akan dibahas di segmen berikutnya. Tadi sedikit dibahas adalah design iya, thinking. design thinking. Nah, sih dan apa pentingnya untuk kita pelaku UKM untuk yang akan dibahas berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ubar BT. Masih di Ubar BT, masih sama Dr. Dwi Purnomo, founder dari The Local Enabler. Tadi kita sudah bahas soal banyak hal dan yang paling di ujung adalah pentingnya design thinking. Iya. Nah, sih apa sih design Jadi thinking gini, untuk kita yang ya. pelaku UKM ya? Kang Edi itu orang kreatif. Bisa direplikasi nggak sih Kang Edi? Bisa banget. Apanya? Cara berpikirnya. Nah, cara berpikir. Kang Edi mah nggak bisa direplikasi, tapi cara berpikirnya harus di-cloning gitu. Nah, si design thinking itu cara berpikir orang kreatif. Yang selama ini jarang sekali diajarkan sama anak-anak kita, sama pelaku UKM. Sehingga mereka tuh nemuin solusi itu by accident, bukan by design. Bukan by design. Nah, harusnya kalau kita bersolusi itu by design gitu. Kan pasti ada pattern-pattern Kang Edi bikin sebuah karya kan. Ya. Nah, itu yang harus ditangkep gitu. Ya. Nah, itu yang diajarkan. Sehingga kita tuh selalu ngelihat peluang dari sebuah masalah. Makanya saya senang pakai design thinking karena kita bukan menciptakan pencari kerja, tapi pencari masalah gitu. Kemudian masalahnya dipecahkan. Karena punya kerangka bersolusi, dia bisa bersolusi gitu. Ya. Nah, itu kan semangat kewirausahaan sebenarnya. Makanya kalau semangat kewirausahaan, kalau semangatnya profit mah agak berat gitu. Harusnya semangatnya tuh bersolusi. Nanti kalau udah jadi solusi mah udah pasti profit gitu kan. Pasti Contoh yang paling mudah, misalnya. Yang paling mudah. Mengerjakan si kue kering dengan design thinking dan tanpa design thinking. Ada mahasiswa saya tuh bikin keripik tahu. Keripik tahu, Nah, si keripik tahu itu tujuannya bukan untuk menciptakan keripik tahu yang hanya sekedar crunchy gitu. Tapi sebenarnya keripik tahu itu adalah teman orang saat bekerja sehingga moodnya naik dan hasilnya itu pekerjaannya menjadi lebih baik. Jadi keripik tahu itu tujuannya adalah untuk membuat orang menghasilkan pekerjaan yang lebih baik gitu kan. Gitu. Nah, kalau selama ini kan kita fokus di functional. Jadi kalau pekerjaan konsumer itu ada 3 kan. Functional job, functional job. Yang kedua social job, yang ketiga emotional job. Nah, kebanyakan kita tuh fokusnya di functional job. Jadi murah gitu. Gak ada social job yang biar kelihatan apa, atau emotional job yang ngerasa dia nyaman. Nah, itu tuh. Nah, itu di design thinking karena kebutuhan itu bukan tentang fungsional aja, tapi tentang kebutuhan batinnya, kebutuhan itu dan lain-lain. Nah, wirausaha itu diajarkan untuk menangkap bahwa kebutuhan manusia itu bukan hanya sekitar fungsional gitu, tapi ada social sama emosional. Sehingga problem solver gitu. Ya. Bahwa dengan keripik tahu ini 3 unsur itu tadi ada. Ada. Bukan cuman teman nonton bola unggul gitu. Kayak akan minum kopi kan bukan karena unduh gitu. Bukan. Minum kopi itu untuk memastikan pekerjaan kita beres dengan baik kan. Itu sebenarnya. Itu yang harus dilakukan. Kalau sekarang ada tuh beberapa perusahaan misalnya teh gitu kan. Teh dalam kemasan itu tuh komplit tuh. Yang satu mah dia mendefinisikan sebagai minumnya setelah makan, tapi sekarang mah orang minum teh tuh bukan untuk setelah makan kan, tapi untuk mood booster gitu. Iya. Kapan aja ketika penat gitu minum teh ini misalnya gitu. Maka dia satu teh itu bisa dibawa sampai 5 jam gitu. Cuma seteguk yang satu cuma semenit kita habis setelah makan. Itu tuh functional job, emotional job. Terus kenapa teh ini lebih murah daripada teh ini? Ya karena dia model bisnisnya bagus. Kalau ini model bisnisnya udah zaman kapan gitu sehingga dia nggak punya efisiensi dalam proses produksinya. Terus kenapa bisa murah banget? Ya karena dia mau bikin ekosistem, nggak dikuasain sendiri gitu. Jadi bukan terkait dengan HPP-nya aja, tapi terkait dengan pengelolaan bisnis. Ekosistem. Jadi sedemikian pentingnya design thinking dalam mengerjakan UKM ini. Untuk saat ini sangat penting. Jika tidak, akibatnya nanti itu tadi ya, harga tidak apa aja yang akibatnya. Yang akibat yang tidak problem solve. Tidak problem solve. Sehingga jadi tidak dipilih. Sehingga tidak dipilih oleh customer. Atau dipilih tapi dia nggak balik lagi. Nggak repeat order. Udah cukup. Atau jangan
Yang terakhir ya, dia tidak dipilih, tidak repeat order, dan dia tidak merekomendasikannya sama orang lain di review gitu. Makin parah. Makin parah. Makin parah. Sedangkan sekarang eranya review. Ya review. Sebelum apa-apa dicek dulu reviewnya, bintangnya berapa. Benar. Sekarang kan jadi si pebisnis itu bukan tentang apakah produk saya harus bertahan, tapi pertanyaan itu apakah bisnis saya bisa bertahan. Bukan produknya. Bukan produknya, karena bisnis itu bisa menciptakan produk yang senantiasa relevan pada setiap zamannya. Kalau Bisa bisnis, berganti, bisa diversifikasi, Iya. bisa pengembangan. Iya, sesuai dengan konteks zamannya. Konteks zaman. Jadi bisnisnya mah tetap ada, produknya bisa mati, bisa diterusin. Kayak produk Apple gitu kan, beberapa produk dia matiin kan. Sengaja Gitu, sengaja. Tapi bisnisnya mah membesar. Tapi kalau paradigma kita dulu kan produk naik kan gitu kan. Enggak gitu kan. Tapi kan produknya udah nggak ada, bisnisnya masih ada gitu. Sepertinya beberapa contoh kasus sudah pernah kita lihat lah ya, yang adalah mereka punya outlet kuliner lah, F&B lah, yang emang sengaja dibuat hanya untuk 3 tahun, nanti setelah 3 tahun sudah cukup keuntungannya, sudah banyak, ganti. Namanya, padahal sieta keren hubungannya. Bisa Dia sudah melakukan itu kan. Ada juga tuh, saya nggak mau nyebut mereknya lah, tapi kayaknya kita banyak tahu lah. Tapi di Bandung itu juga grup juga kan dia, kan grup juga. Karena dia pegang data customer behavior. Tuh. Nah justru sekarang itu kalau pakai design thinking, dia tahu customer behavior yang sekarang dan masa datang. Betul. Sehingga dia sudah punya ancang-ancang produk apa yang harus dilakukan. Jadi dia bikin untuk restoran yang ini mah udahlah, nggak usah berpikir jangka panjang, 5 tahun beres, dari 5 tahun keuntungannya udah banyak, nanti switch lagi ke apa sih. Dia berpikir bukan produknya akan bertahan, tapi bisnisnya yang harus bertahan, sustain. Itu bedanya, itu yang akan membedakan mengerjakan satu usaha dengan design thinking atau tanpa design thinking. Kalau dulu kan mematikan produk itu sebuah seperti haram tabu lah. Kalau mematikan bisnis teh, wah berarti orang teh bangkrut, jelek, apalah, nanti apalagi belum berpikir yang 5C tadi, nanti tidak dipercaya lagi oleh bank untuk mendapat pinjaman karena nggak berpikir untuk mencari partner untuk investasi ya, gitu kan. Bener. Sekarang mah jangan takut kalau ya mematikan produknya, bisnisnya mah bisnisnya jalan. Dan di Bandung tuh surganya kan orang-orang yang punya mapping. Salah satu cerita lah, Palalinter berarti. Jadi definisinya itu bukan produk yang paling besar, tapi produk yang paling dekat dengan customernya. Jadi selalu paling dekat nggak, masih dekat nggak dengan customernya. Kedekatan itu harus dibangun tidak hanya dengan keunggulan produk dari satu functionnya aja, harus 3 function terpenuhi. Salah satu contoh lah, bolen lah. Satu perusahaan bolennya di Dago misalnya. Sekarang mah ada bolen lilit kan, yang di setiap kecamatan kita bisa dapetin. Kalau dikomparasi nilainya lebih besar yang lebih dekat dengan kecamatan-kecamatan itu. Dan lebih murah. Kenapa? Karena satu oven 4 merek. Lebih luar biasa lagi. Nah itu kan keterampilan model bisnis kan. Sesederhana itu loh kan. Misalnya kenapa harga bolen saya bisa lebih murah atau lebih mahal, itu karena satu oven bisa keluarnya 4, atau kalau lebih besar factory sharing lah istilahnya. Tapi jangan ngomongin factory sharing dulu lah. Kang Edi sama saya nggak usah punya oven masing-masing, kita punya oven bareng aja gitu. Mereknya keluar sama, beda. Mereknya keluar beda. Beda merek aja. Tentunya ngebahas ini semua nggak cukup di satu tayangan podcast Ubar BT aja, makanya ini mah preview sama dokter lagi. Udah segitu banyak, tapi masih kurang untuk bicara enabling bisnis kita, empower, membesarkan dan seterusnya, scale up, dan 5C tadi. Ini mah hanya baru silabusnya, baru bab 1, belum bab 2-nya, bab 3, bab 4 sampai selesainya harus terus. Silahkan bina hubungan, jalin hubungan sama TLE. Sekali lagi ini Instagramnya, alamatnya ada di sini. Kalau ingin banyak tahu lagi silakan datang, terbuka selama jam kerja kapanpun. Ciwulan 24.
Ciulan 24. Dan Pak Dokter kan bilang tidak selamanya harus bayar di muka X rupiah, akan dengan bijak juga melihat Anda ini siapa, bisnisnya apa, nanti unsurnya akan sosial bisnis atau beneficiary saja yang akan diambil. Jadi silakan, sudah segitu banyak tuh yang bisa kita share, tapi masih kurang sebetulnya. Jadi silakan datang ya, hubungin aja TLE. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter, waktu juga yang membatasi. Hatur nuhun pisan. Di Brokoli aja habis ini, insya Allah kalau nggak ke Ciulan 24 kita ngopi, tapi ngopinya yang ada isinya itu tadi ya. 5 kali ngopi langsung celebrate. Nah itu dia. Hatur nuhun sekali lagi, sukses selalu dengan TLE dan dengan bisnis, sosial bisnisnya, dan juga perannya untuk membangun ekosistem, membawa Bandung lebih baik, Jawa Barat lebih baik, Indonesia lebih baik. Sukses. Hatur nuhun. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.